السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده. أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebagai topik pembahasan kita pada pagi hari ini, an-nawafilu, salat sunnah. Nawafil itu banyak. Kalau dia yang dimaksudkan satu salat sunnah, naflun. Naflun sama dengan sunnah, sama dengan mandub, sama dengan mustahab, yaitu ma yuthabu ala amalihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Siapa yang melaksanakan amal tersebut, yuthabu, dikasih Allah pahala baginya. Wala yu'aqabu ala tarkihi, kalau dia tidak mengerjakannya, tidak sempat yu'aqab, disiksa atau berdosa gara-garanya, cuman sangat rugi sekali. Jadi sunnah itulah cara kita menggapai kasih sayangnya Allah setelah melaksanakan amalan-amalan yang fardu. Sehingga dalam hadis qudsi disebut oleh Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila hambaku itu banyak melaksanakan amal-amal sunnah, saya sayangi, kata Allah. Apabila hamba itu kusayangi, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubasiru bih, maka saya akan menjadi pendengarannya, saya akan menjadi penglihatannya. Artinya apa? Hamba yang disayang oleh Allah dengan amal sunnah ini, matanya dijaga Allah, telinganya dijaga oleh Allah, hatinya dijaga oleh Allah. Kalau sudah dijaga oleh Allah, maka yang kita laksanakan adalah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu, sekarang kita mulai ke definisi. Agak lama ini saya tengok. Baik. Apa yang dimaksud dengan salatun nafli? Ada ulama yang bernama Muhammad Az-Zuhaili. Kondisinya nggak tahu kita di Syria, karena di Syria tidak aman. Abangnya Muhammad, abangnya Syekh Wahba Az-Zuhaili itu sudah meninggal. Jadi kita usahakan anak pertama berhasil, anak kedua, ketiga nanti nurut itu insyaallah. Maka dengan jadi ulama besarnya abangnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, maka adiknya pun Muhammad Az-Zuhaili jadi ulama besar juga. Tentu tidak boleh kita tinggalkan usaha dan doa. Di dalam kitab Al-Mu'tamad disebutkan
An-naflu lughatan az-ziyadah. Naflun itu secara bahasa adalah tambahan. Kalau misalnya jualan, ibu jualan apa, jual beras misalnya. Pokoknya ada pokok, modal, ada untung. Jadi kalau misalkan diibaratkan ke modal, itulah salat-salat wajib atau ibadah yang wajib. Adapun untung kita jualan, itu namanya salat-salat sunnah. Jadi yang amalan-amalan sunnah dalam kehidupan kita, itulah sebenarnya keuntungan. Kalau diibaratkan berniaga. Sementara amalan wajib, kalau salat yang wajib, puasa yang wajib, zakat, nah ini adalah pokok. Jadi kalau pokok modalnya ada, nanti kemudian ada untung. Tapi kalau tidak ada modal, bagaimana bisa ada untung? Ya, saya nggak punya modal, kan ada yang memodali, berarti ada modal juga. Jadi naflun itu adalah keuntungan tambahan. Wa salatun nafli istilahan, akan tetapi salat sunnah itu secara terminologis, istilah, hiya salatu ma'adal faraidi. Dia adalah salatu ma'adal faraidi, salat yang selain salat fardu. Kalau salat fardu cuma 5. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Salat apa ibu yang pertama dikerjakan Nabi? Setahu ibu. Yang tahu dikasih hadiah Pak Sair nanti, kompor gas. Nah, apa bu? Salat subuh. Oke, ibu memilih salat subuh. Bapak, setahu bapak salat? Yang sebelah kanan salat isya, yang sebelah kiri salat zuhur. Terjadi perbedaan pendapat di Masjid Isti'adah. Sekarang kita ambil pendapat yang dipilih ulama. Nabi Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu malam atau siang bu? Malam. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Asra itu perjalanan malam. Beda dengan siang atau malam, istilahnya safar. Tapi kalau dia asra, sara itu malam. Maka Nabi Musa pun ketika disuruh musafirnya berjalannya malam. Supaya apa? Ini Fir'aun sudah merajalela ini. Fa asri bi'ibadi laylan innakum muttaba'un. Wahai Musa, kata Allah, fa asri bi'ibadi laylan, keluar dari kota Mesir. Keluarnya itu safar malam, laylan. Fa asri bi'ibadi laylan innakum, engkau Musa, saudaramu Harun, dan yang lain-lain, muttaba'un, dikepung oleh Fir'aun. Jadi Allah biarkan dulu Fir'aun bebas. Baru ketika sudah sampai pada puncak kezaliman, keangkuhan, baru dibuat Allah proses menghancurkannya. Musa dengan pengikut keluar sampai ke laut. Ya Allah, ini laut macam mana ini? Pukulkan tongkatmu ke laut. Dipukul oleh Nabi Musa, maka terbelahlah lautan. Begitu terbelah, menyeberanglah Nabi Musa dengan pengikutnya. Fir'aun pun dengan bangganya. Itu mereka. Dengan tentara-tentara Fir'aun, mendaratlah Nabi Musa. Dipukulkan balik lagi oleh Nabi Musa tongkatnya. Tenggelamlah Fir'aun dengan saudara-saudaranya, pengikut-pengikutnya. Jadi malam hari
Makanya kalau ada orang mau membuat tipu daya malam-malam itu, malam-malam itu kesempatan bagi orang-orang jahat untuk menyimpulkan satu permasalahan dalam hal keburukan. Jadi Nabi asra bi 'abdihi lailan, malam Aqsa, kemudian ke langit pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke Al-Masjidil Haram. Belum sholat subuh. Sampai ke sana sebelum subuh, masuk waktu subuh, Nabi belum sholat. Kenapa? Bi'adami kaifiyatiha, karena Nabi belum mengetahui tata cara sholat seperti yang kita laksanakan sekarang ini. Lalu Jibril mengajarkan cara sholatnya begini, 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 diajarkan oleh Allah. Kasih tahu oleh Allah begini, wahai Nabi. Maka dilaksanakan oleh Nabi sholat pertama zuhur. Pendapat yang mengatakan asar itu tak dipilih oleh ulama. Pendapat yang mengatakan isya juga tidak. Maka yang benar adalah sholatul zuhri, sholat zuhur. Jadi 5 waktu ini, 5 waktu itu awalnya 50 kali tuh Bapak Ibu. 50 kali satu hari satu malam. Sampai ke langit yang ke-6, apa kata Nabi Musa alaihissalatu wassalam? Apa yang Allah wajibkan? Nabi Musa sebenarnya kalau dalam perspektif akidah, bukan tujuan Nabi Musa menyuruh Nabi kembali munajah ke Allah, meminta berkurang jumlah rakaat, akan tetapi Nabi Musa alaihi salatu wassalam melihat di wajah Rasul ada nur. Karena Rasul munajah kepada Allah, maka di wajah Rasul itu ada nur. Asal munajah nur, asal munajah nur. Maka Nabi Musa bilang, dah sanggup umatmu 50 kali, minta dikurangi. Dikurangi lagi. Berapa? Ada yang bilang berkurang 5, ada yang bilang berkurang 10, 45. Alah, minta lagi. Nabi kita pun ikut. Karena Nabi Musa senang melihat nurnya itu. Sampai pada 5 waktu terakhir, minta lagi. Umatmu itu kecil-kecil orangnya, lemah-lemah, tidak seperti umatku saja yang tegas, yang itu gagah-gagah. Itu nggak sanggup mereka sholat yang saya sampaikan dari Allah. Apa kemudian ucapan Rasul? Saya malu meminta sama Allah dah berkali-kali. Siapa yang mengerjakan 5 kali 5 waktu itu sudah sama dengan 50 kali. Kalaupun ada umatku yang tak sholat 5 waktu itu, sudah saya serahkan sama Allah itu. Nah, jadi berkali-kali jadi 5. Bisa enggak Ibu bayangkan kalau 50 waktu sholat kita satu hari? Sempat lagi Ibu itu pakai lipstik. Nampaknya enggak sempat lagi pakai lipstik. Kenapa? Pakai lipstik entah wudu lagi. Ya, makanya bersyukur kita, sayangnya Allah melalui proses yang tadi. Sebenarnya itu prosesnya, ya. Pada akhirnya kan semua secara hakikat sudah Allah tentukan. Nah, jadi selain dari yang 5 waktu itu, itulah namanya an-nafal. Summiyat bidzalika, dinamakan seperti itu li'annaha zaidatun amma faradahu Allah Ta'ala, karena salat-salat sunnah atau nafal itu selebih dari salat yang Allah fardukan. Nah, itu pengertian dari salatun nafli. Baru salat sunnah itu klasifikasinya, pembagiannya secara garis besar ada 3. Nafilatun muaqqatatun katarawihi wal witri. Nafilatun dhatu sababin wa hiya ala 3 anwa'in, sababun mutaqaddimun
ka sunnatit tawafi wa tahiyyatil masjidi wa sunnatil wudu'i sababun muqarinun kal kusufaini sababun mutaakhirun ka sunnatil istikharati. Yang ketiga, nafilatun mutlaqatun wa hiya allati la takhtassu bi waqtin wala sababin. Nah, ini versi bahasa Indonesianya. Jadi klasifikasi solat-solat sunnah itu ada 3. 1, 2, 3. Nomor 2 ada 3. Yang pertama, ada solat sunnah yang waktunya itu terbatas, ditentukan waktunya, muaqqatah. Di luar dari waktu itu enggak ada. Seperti apa? Tarawih dan witir. Tarawih waktunya di malam hari. Malam harinya setelah sholat isya. Witir di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, di malam hari setelah sholat isya. Tarawih hanya di bulan Ramadan. Ya, kalau ada pengumuman, mari sama-sama kita ramaikan Masjid Isti'adah untuk melaksanakan salat tarawih di bulan Dzulqa'dah. Adapun nama-nama penceramah ditampilkan, itu tidak benar, ya. Hanya di bulan Ramadan saja dan setelah salat isya sebelum salat subuh, itu waktunya. Nah, ini namanya muaqqatatun, tertentu waktunya. Kalau siang nggak ada witir, setelah maghrib nggak ada witir, kecuali setelah salat isya. Tarawih tidak ada di bulan selain dari bulan Ramadan. Itu namanya ada batas waktu tertentu. Yang kedua, solat sunnah yang memiliki sebab. Maksudnya apa? Solat sunnah itu dilaksanakan karena ada sebabnya. Dan apabila sebab itu ada, kapanpun boleh. Siang saya mau solat, boleh. Malam saya solat, boleh. Waktu-waktu yang diharamkan pun apabila sebabnya ada, haram solat sunnah mutlak. Kapan? Setelah solat subuh sampai terbit matahari. 1. Pas terbit matahari, menjelang tergelincirnya matahari, setelah solat asar sampai maghrib terbenam matahari, pas menjelang, pas mau terbenam 5, ada 5 waktu tahrim. Solat sunnah tak boleh dikerjakan di 5 waktu ini. Tapi kalau ada sebab yang 3 ini salah satunya, boleh. Contohnya apa? Sebabnya terdahulu. Ada solat sunnah yang sebab dulu baru ada solatnya. Solat tawaf. Harus tawaf dulu kita. Tawaf baru solat, setentang dengan maqam Ibrahim. Allahu Akbar, usolli sunnat at-tawafi rak'atain lillahi ta'ala. Allahu Akbar. 1. Contoh yang lain, tahiyat masjid. Masuk masjid disunnahkan tahiyat. Masuk dulu baru tahiyat salat, salat tahiyat. Kalau enggak masuk di rumah dia, salat apa ibu? Salat tahiyat masjid. Kenapa salat? Ini kan rencana mau ke masjid. Enggak bisa. Masuk dulu baru salat. Inilah Bapak, keluar. Meludah saja keluar ke halaman itu. Tuk. Masuk sunnah tahiyat masjid. Bunyi lagi ada suara di situ. Ah, jangan-jangan diambil orang untuk buah sawahnya gitu kan. Keluar, masuk sunnah lagi berkali-kali. Jadi sholat sunnah tahiyat masjid ini kapan saja. Yang penting masuk masjid, jangan masuk toilet. Nah itu bukan itu. Masuk masjid sunnah. Apalagi sunnah wudu. Nanti kita jelaskan sholat sunnah wudu ini. Ada sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah.
Bilal bin Rabah muadzin Rasul. Kalau dia adzan, oh itu kuat suaranya, naik ke manara, kulitnya hitam, gagah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di waktu meninggal Nabi, enggak mau dia di Madinah lagi. Kenapa? Enggak tega saya jalan-jalan di Madinah ini, sementara bumi Madinah mengandung jasad Rasul. Maka beliau pindah. Jadi sahabat-sahabat itu setelah meninggalnya Rasul meninggalkan kota Madinah. Kenapa? Enggak berani mereka untuk jalan kemana-mana. Sehingga disebut Imam Malik. Enggak berani Imam Malik menaiki kendaraan di kota Madinah. Kenapa? Karena di dalam tanah Madinah, di situ ada Nabi. Nah, begitulah adab mereka. Adab daripada sahabat dan tabi'in. Tabi'in ulama besar. Nah, jadi Bilal disebut Nabi. Bilal, iya ya Rasul. Apa yang engkau lakukan? Amal apa yang engkau lakukan? Sehingga suara sandalmu itu saya dengar di sorga. Jadi Nabi mendengar suara sandalnya Bilal bin Rabah di sorga. Suara sandalnya. Itu artinya apa? Masih hidup Bilal bin Rabah, sudah ada informasi yang sampai ke Nabi bahwa Bilal penghuni sorga. Bilal berpikir juga dia, oh ya Rasul, saya ikut apa yang engkau ajarkan. Cuman saya Rasul, mau siang mau malam, asal saya berwudu, saya jaga di Sungsang pun ada ulama yang mengatakan kusuf dengan khusuf. Makanya kusufain dan mencakup gerhana matahari, gerhana bulan. Salat sunnah itu ada karena ada gerhana. Dan salat sunnah itu dilaksanakan bersamaan dengan gerhananya. Sepanjang ada gerhana, maka sepanjang itu salat sunnahnya ada. Setelah habis, seperti malam itu gerhana bulan jam 9:05, 21:05 habis waktunya. Habislah, setelah itu tidak ada lagi. Yang ketiga, sebabnya belakangan. Solatnya dulu, baru kemudian sebabnya itu dimunculkan. Istikharah, solat istikharah. Ya, solat istikharah ini dilakukan kalau bimbang dengan pilihan. Kalau enggak bimbang jangan istikharah, karena syaitan nanti jadi kesempatan bagi dia untuk menggagalkan rencana itu. Nah, jadi bimbang. Misalnya apa? Ibu datang, kawan-kawan ibu 4 orang mau melamar anak ibu. Yang satu tentara, anaknya. Yang satu lagi polisi, tapi bukan polisi tidur, nah, aslilah polisinya. Yang satu lagi pemadam kebakaran. Yang satu lagi bos di PT. Yang satu lagi guru ngaji. Guru ngaji. Kalaupun nanti tampil dia di YouTube, marhaban. Tala'al badru alaina, live streaming berarti dia. Kalau ibu disuruh pilih yang berapa orang tadi? Yang 4 itu sepintas jawab dengan hati yang paling dalam. Pilih mana ibu? Percaya kita susah gak banyak orang pilih guru ngaji itu. Yang bos-bos tadi lah yang hebat-hebat tuh. Nah, kalau ini yang 4 ini datang, istikharah boleh. Tapi kalau satu yang datang sudah cocok, jangan istikharah lagi.
Karena kasusnya pernah begitu. Si laki-laki ini datang ke rumah si perempuan. Sudahnya cocok kali pun. Si laki-laki oke, mantap kali pun. Kalau bisa malam ini terus katanya. Tunggu dulu, kasih tempo dulu. Si mak perempuan cocok, sama sekali pas. Lalu apa kata si perempuan? Tapi saya istikharah dulu katanya. Istikharah dia. Malam tuh istikharah. Ketika dia istikharah, kalau istikharah ini jadi tidak cocok tidaknya itu akan membayang si laki-laki versi dia. Kalau si laki-laki itu cocok buat dia, maka akan muncul di pikirannya wajah si laki-laki pada saat sholat. Entah bagaimana, tak lagi nyambung informasi itu terus menerus untuk sampai ke pelaminan. Dengar-dengar kenapa anak ibu istikharah dia, tak ada petunjuk cocok calon suaminya itu katanya. Gagal. Kenapa? Karena menikah itu kebaikan. Tak usah lagi dia istikharah. Kalau istikharah kesempatan syaitan, gak usah. Banyak lagi yang lebih mantap dari situ. Nah ini yang namanya kebaikan. Syaitan tidak pernah meninggalkan. Kapan syaitan meninggalkan orang yang digodanya? Setelah jatuh kepada kemaksiatan itu. Digodanya, ayo minum tua, ayo main judi. Digodanya, jadi. Setelah jadi dia pergi. Apa kata syaitan yang lain? Kenapa dia tinggal itu manusia yang sudah digoda? Apa kata setan tadi? Ngapain digoda lagi? Udah setannya dia katanya. Jadi kalau sudah setan tidak digoda lagi, ya. Nah, baik. Jadi solat sunnah istikharah sebabnya akhir dari solatnya dulu, ya. Yang ketiga solat sunnah mutlak. Solat sunnah mutlak itu solat sunnah yang tak ada sebutan namanya. Usolli sunnatan raq'ataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatan raq'ataini lillahi ta'ala. Saya salat sunnah. Ini enggak ada batasan. Kapan saja boleh kecuali di 5 waktu tadi. Itu tidak boleh, ya. Pertanyaannya, ada orang yang ingin mengkritisi. Ada satu pesantren misalnya, salat sunnah itu dilakukan berjamaah. Lalu muncul pertanyaan, apakah semua solat itu boleh dilakukan berjamaah atau tidak? Nah, maka pembagiannya ada 2 solat sunnah itu. Satu, ma yusannu fihal jama'atu kal'idaini wal kusufaini wa huwa afdalu mimma la yusannu fihal jama'ah. Yang kedua, ma la yusannu fihal jama'atu karrawatibil qabliyati wal ma'diyati. Jadi solat sunnah itu ada yang dianjurkan berjamaah. Dianjurkan berjamaah. Jadi kalau sudah dianjurkan berjamaah, maka ada as-salatu jami'ah. Kan gitu, tarawih, salat witir. Salat tarawih athabakumullah. Berdiri orang itu. Itu namanya nida. Kalau salat 5 waktu, azan, iqamah. Kalau salat sunnah, nida. Salat janazah, nida namanya. Jadi kalau ada imam, sudah iqamah muadzin, berdiri imam itu di depan. As-salatu jami'ah. Itu imamnya silap tuh. Kenapa? Enggak dipentingkan lagi as-salatu jami'ah karena sudah iqamah. As-salatu jami'ah ngajak orang, mari kita salat, mari kita salat. Ngapain diajak lagi? Karena tidak dianjurkan, tidak ada ajarannya begitu. Kalau dia salat yang wajib, adzan, iqamah, itulah dia yang disunnahkan. Kalau dia salatnya salat yang tidak wajib atau solat yang tidak dianjurkan adzan iqamah, gantinya nida. Untuk solat janazah wajib nida. As-salatu ala hadzal maitil hadi rahimakumullah. Itu nidanya, mari solatkan.
Kemudian tarawih, witir, nida. Kalau ada imam maju dia habis iqamah. Lurus. Montaknya pula jamaah. Salatu jami'ah rahimakumullah. Itu tidak benar itu. Kalaupun mau ngomong dia, i'tadilu sufufakum, ista'imu wa'tadilu. Kamu diterjemahkan lurus, rapat, tumit. Ya. Begitu. Ada imam yang begitu detail dia. Bapak, geser Pak. Sikit lagi. Tutup. Jangan ada. Saya kalau begitu malu saya menyuruh orang begitu. Ya, sahab lurus karena sudah ngaji, dah tahunya dia itu. Enggak boleh ada jarak. Yang kedua, salat sunnah itu tidak dianjurkan berjamaah. Tidak dianjurkan berjamaah artinya apa? Tidak diperintahkan berjamaah. Seandainya mereka berjamaah, tidak dapat pahala berjamaah. Tapi boleh solat duha berjamaah, boleh. Tapi pahalanya sama dengan pahala solat sendiri. Kalau yang tadi berjamaah beda solat jamaah dengan sendiri. Tahajud berjamaah boleh. Rawatib qobliyah seandainya dilaksanakan berjamaah boleh. Cuman jangan kita mengambil bolehnya, kita meninggalkan fitnah setelah itu. Boleh fikihnya, tapi kita lihat dulu fitnahnya kira-kira ada enggak kalau kerjakan. Ada, jangan usah. Maka qobliyah ba'diyah jangan. Kenapa? Fitnah nanti akan terjadi. Tapi kalau bapak ibu sholat suami istri semakin akrab. Jangan ke pesta saja yang sama, tetapi sholat sunnah juga bersama. Nah, jadi tadi disebutkan semua tidak disunnahkan berjamaah. Tetapi kalau khusus rawatib, lebih besar pahala sholat rawatib ketimbang tarawih. Lebih besar, walaupun sholat rawatib sendiri-sendiri. Nah, baik. Inilah runtutan sholat-sholat sunnah. Sholat apa yang lebih tinggi derajatnya sholat sunnah? Inilah dia tingkatannya. Yang pertama, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Itu tingkatan paling tinggi sholat sunnah. Li'annahu qila biwujubihima, karena ada ulama yang mengatakan wajib sholat Idul Fitri, Idul Adha. Maka ibu nanti, bapak semua jangan tinggalkan. Tidak lama lagi kita sholat Idul Adha. Hanya sebulan lagi kurang lebih kita akan sholat Idul Adha. Dijaga sekali setahun cuman. Di bawah dari Idul Adha, nomor 2 pahala yang paling besarnya ini di bawah sholat wajib lah semua nih. Al-Kusuf, gerhana matahari. Gerhana matahari, lebih sering gerhana bulan. Ya, gerhana matahari pernah baru-baru bulan tahun berapa itu ya. Yang ketiga, tsummal khusufu lil qamar, gerhana bulan. Idul Fitri, Idul Adha. Dibanding dua-dua ini Idul Adha, baru Idul Fitri, baru khusuf, gerhana matahari, gerhana bulan. Sunnah minta hujan. Ibu sudah pernah sholat istisqa minta hujan? Hujan aja di Medan kan? Mana disunnahkan sholat sunnah minta hujan? Nah, istisqa. Di bawah istisqa, sholat witir. Witir di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, witir. Di bawah witir, rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Dari semua qobliyah dan ba'diyah sholat itu, yang paling tinggi sholat qobliyah subuh. Baru nanti kita bisa membayangkan nih Bapak Ibu. Nomor 6 ini rawatib.
Dan rawatib ini Nabi bersabda, raq'atani minal fajri atau raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Lalu bagaimana dengan witirnya, istisqanya, khusufnya, kusufnya, Idul Adhanya? 2 rakaat sebelum subuh saja seperti itu pahalanya. Lalu bagaimana dengan sholat yang wajibnya? Kan begitu. Maka kalau misalkan kita membayangkan dan merenungkan keistimewaan ini, pantas para sahabat apabila ada di antara mereka yang terlambat sholat dengan Nabi, ada yang terlambat takbirnya saja, datang dia sudah baca Fatihah Nabi. Itu ada sahabat 3 hari 3 malam tidak makan, 3 hari 3 malam, bahkan ada yang seminggu hilang semangat mereka karena bersedih terlambat takbir bersama Nabi. Fadilahnya tahu mereka. Lalu bagaimana dengan kita? Tinggal 3 rakaat, santai saja, biasa saja. Nah, ini menjadi pukulan bagi kita. Kualitas keimanan kita itu sebenarnya sangat tipis, sehingga masalah yang besar kita anggap tidak ada masalah. Hanya masalah katanya, kan? Udah banyak masalah. Nah, jadi ini pukulan Bapak Ibu. 2 rakaat sebelum subuh keistimewaannya luar biasa. Lalu bagaimana dengan sholat-sholat sunnah yang lain? Baru tarawih. Sholat tarawih itu nomor 7. Tapi kalau kita lihat, justru sholat tarawih ini yang dikejar oleh semua orang. Tapi di awal saja. Nah, bulan Ramadannya sebenarnya, keistimewaan bulan Ramadannya itu, ya iya memang sungguh luar biasa. Tapi kalau sholatnya itu masih level yang ke-7 dia, di bawah lagi. Di bawah sholat tarawih baru sholat duha. Sholat duha itu pun keistimewaan. Walau begini urutannya, keistimewaannya sungguh luar biasa. Setelah sholat duha, thumma baqiyatun nawafili, kemudian sholat-sholat sunnah yang lain, termasuklah di situ tahajud, termasuklah sholat ihram, sholat tawaf, tahiyat masjid, sunnah wudu. Sunnah wudu ini yang paling rendah dari tingkatan ini. Tetapi ketika Bilal melaksanakannya, suara sandalnya tadi saya sebut sudah kedengaran oleh Nabi suaranya dalam surga. Itu yang paling bawah. Bagaimana dengan yang ke atasnya? Nah, maka fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kita untuk menjemput kebaikan dalam kebaikan. Baik, ini yang terakhir, salat sunnah wudu ini Bapak Ibu. Nah, ini tidak saya jelaskan semua salat-salat sunnahnya, kita langsung ke salat sunnah wudu. Man tawadda'a fa asbaghal wudu'a wa shalla rak'ataini lam yuhaddits fiha nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berwudu, menyempurnakan yang wajib dan yang sunnah-sunnahnya, itu namanya fa asbaghal wudu'a, wudunya yang wajib yang sunnah dijaganya. Wa shalla rak'ataini, baru dia salat 2 rakaat. Lam yuhaddits fiha nafsahu, dia salat tahu solat sunnah itu dengan wudunya, bukan sekedar solat enggak tahu dia hubungan solat itu dengan wudunya, tahu dia, dan tidak dipaksa atau diancam orang. Ikhlas, panggilan hatinya, ya Allah mau solat, diampunkan oleh Allah dosa-dosanya. Sampai kapan waktunya? Waktunya itu perbedaan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan jangan sempat kering wudunya. Ada yang mengatakan jangan sempat, pokoknya sebelum batal wudunya masih disunahkan. Ada yang mengatakan pokoknya dia berpat. Pendapat yang paling kuat adalah bagaimana supaya solat sunnah itu masih secara uruf bersambung dengan wudunya. Jangan minum kopi dulu, apalagi makan indomie pedas. Nah, ini sudah panjang cerita itu kan, baru dia solat. Jadi ada sambungan. Habis dia berwudu secara uruf, kalaupun dia belok ke sini mau cerita sebentar baru sholat, itu nggak ada masalah itu.
yang penting masih dianggap bersambung. Nah, ini tadi suara sandalnya Bilal didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Bilal, ceritakan kepadaku tentang satu amalan yang engkau lakukan di dalam Islam yang paling engkau harapkan pahalanya. Karena saya mendengar suara sandalmu di surga, kata Nabi. Apa jawaban Bilal? Tidak ada amal yang saya lakukan yang paling kuharapkan pahalanya daripada bersuci pada waktu malam atau siang, melainkan saya sholat dengan wudhu tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan untukku. Itulah sholat sunnah wudhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tadi, engkau sangat mulia. Suara sandalnya sudah didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecil tapi kita laksanakan. Orang menganggap biasa-biasa, kerjakan. Hamdik asyhadu Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi